Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nurlan Misi Channel. Kali ini kita akan membahas tuntas soal-soal masalah stunting. Semangat belajar. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 1. Suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek atau disebut kerdil dari standar usianya disebut A. Wasting, B. Stunting, C. Gizi kurang, D. Pendek, E. Gizi buruk. Nah, jawaban yang benar adalah B. Stunting. Jadi, stunting itu tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Oke, next. Nomor 2, stunting merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama atau kronik. Adapun ciri-ciri stunting sebagai berikut adalah A. Pertumbuhan melambat, B. Wajah tampak lebih muda dari usianya, C. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact, D. Tanda pubertas terlambat, E. Semua jawaban benar. Nah, jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jadi teman-teman harus memahami semuanya. A, B, C, dan D itu masuk dalam ciri-ciri stunting. Nomor 3, intervensi yang paling menentukan dalam menangani stunting adalah A. 1000 HPK, B. Selama ibu hamil, C. 100 HPK, D. Pemantauan pertumbuhan, E. Selama masih bayi dan balita. Jawaban yang tepat adalah A. 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, penjelasan untuk 1000 HPK dimulai sejak dari fase kehamilan 270 hari hingga anak berusia 2 tahun selama 730 hari. Jadi 1000 hari pertama kehidupan telah disepakati oleh para ahli di seluruh dunia sebagai saat yang terpenting dalam hidup seseorang, sejak saat perkembangan janin di dalam kandungan hingga ulang tahun yang kedua menentukan kesehatan dan kecerdasan seseorang. Makanan selama kehamilan dapat mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, intelektual, mood, dan emosi seorang anak di kemudian hari. Nah, jadi intervensi paling penting itu 1000 HPK untuk menghindari anak terjadi stunting. Oke teman-teman, lanjut kita ke nomor 4. Faktor penyebab terjadinya stunting adalah A. Praktek pengasuhan yang tidak baik, B. Kurangnya akses ke makanan bergizi, C. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, D. Semua jawaban benar, E. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Nah, jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Kenapa rata-rata di soal ini saya berikan semua jawaban benar? Supaya teman-teman itu betul-betul memahami penyebabnya. Jadi bisa untuk menambah wawasan dari teman-teman. Untuk nomor 5, stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampak jangka pendek yang diakibatkan oleh stunting adalah kecuali A. Terganggunya perkembangan otak, saya kira masuk. B. Kecerdasan berkurang, bisa. C. Gangguan pertumbuhan fisik, ini lebih mengena lagi. D. Gangguan metabolisme dalam tubuh, dan E. Menurunnya prestasi belajar. Karena pertanyaannya kecuali, jadi yang tidak termasuk dalam dampak jangka pendek dari stunting adalah E. Menurunnya prestasi belajar. Karena menurunnya prestasi belajar, dia masuk dalam jangka panjang yang diakibatkan oleh stunting. Selanjutnya nomor 6, intervensi yang dilakukan dengan sasaran ibu hamil dalam mencegah terjadinya stunting adalah A. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, B. Mengatasi kekurangan iodium, C. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil, D. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Jadi jawabannya yang benar adalah
semua jawaban yang benar, karena keempat di atas itu merupakan intervensi yang dilakukan pada sasaran ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi kalau bisa dihafal ya teman-teman. Untuk nomor 7, bagaimana proses terjadinya stunting dari mulai prakonsepsi? A. Ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. B. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan. C. Ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. D. A dan B benar. E. A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah E. A, B, dan C benar. Penjelasannya, A. Di sini dikatakan seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Makanya untuk di program pemerintah sekarang yang dilakukan oleh puskesmas itu dari pada saat mens putri remaja itu sudah diberikan tablet FE atau tambah darah. Jadi petugas gizi itu membawakan setiap bulannya di sekolah untuk pemberian zat besi untuk mencegah terjadinya anemia pada usia remaja. Kemudian bagian B, menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan. Jadi pada saat hamil, kebutuhan gizi seorang ibu hamil itu betul-betul harus terpenuhi supaya untuk mencegah terjadinya stunting seperti yang dijelaskan tadi pada 1000 HPK. Kemudian dan C, ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Nah, di sini paling penting memang itu sanitasi lingkungannya memang harus bagus, akses mendapatkan air bersihnya itu harus baik, dan terutama untuk penggunaan fasilitas jamban. Next, dampak jangka panjang pada anak yang mengalami stunting adalah kecuali titik-titik. A. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. B. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. C. Risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan pembuluh darah. D. Risiko tinggi terhadap penyakit menular. E. Risiko tinggi untuk munculnya penyakit kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Nah, jawaban yang benar adalah, karena pertanyaannya kecuali, maka jawabannya adalah D. Risiko tinggi terhadap penyakit menular. Oke, next. Nomor 9, anak mampu mengangkat kepala tegak ketika tengkurap, tertawa, menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, membalas senyum ketika diajak bicara, mengoceh spontan merupakan tahapan perkembangan anak pada umur A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 5 bulan, E. 6 bulan. Jawaban yang paling benar adalah B. 3 bulan. Kalau umur 6 bulan, dia itu berbalik dari telungkup ke telentang, mempertahankan posisi kepala tetap tegak, meraih benda yang ada di dekatnya, menirukan bunyi, menggenggam mainan, tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik. Terus bayi yang umur 1 bulan itu mampu menatap ibu, mengeluarkan suara a, tersenyum, menggerakkan tangan dan kaki. Nah, itu dia untuk tahapan perkembangan anak. Oke, untuk nomor terakhir, ancaman serius penyebab stunting sehingga menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah adalah A. Karena anak tidak mendapatkan berbagai gizi penting untuk pertumbuhan, masuk. B. Pertumbuhan otaknya menjadi tidak optimal, juga masuk. C. Stunting berkontribusi terhadap 15-17% dari seluruh kematian anak di dunia, ya masuk. D. Karena kurang berprestasi di sekolah, saat dewasa menjadi kurang produktif. Kemudian yang E, semua jawaban benar. Yang benar adalah E, semua jawaban yang benar. Berdasarkan dari A, B, C, dan D, itu merupakan ancaman serius penyebab stunting. Nah, apabila anak sudah tidak berprestasi di sekolah, saat dewasa juga menjadi kurang produktif, itu akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang ada di negara kita itu
tidak bagus. Jadi makanya dari 1000 HPK betul-betul harus dikasih nutrisi yang baik untuk mencegah terjadinya stunting dan menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berkualitas. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apabila teman-teman mendapatkan sesuatu kesalahan atau apa dalam video ini, silahkan sampaikan di kolom komentar supaya kita saling sharing dan membangun untuk lebih baik. Dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.